Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama baru 2 kali pertemuan ini ya. Kalau mata kuliah akidah akhlak sudah 8 kali. Jadi mudah-mudahan kita pada hari ini bisa tetap mengikuti ya. Untuk hari ini tentang dasar-dasar moderasi beragama. Yang pertama, menjaga keseimbangan. Nah, jadi apa yang harus kita seimbangkan? Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Jadi ketika kita memiliki hak, kita juga harus menjalankan kewajiban. Jangan hanya kita menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban atau memangkas-mangkas kewajiban. Ada tuh yang gitu ya. Haknya maunya penuh tapi kewajiban dipangkas-pangkas. Dan yang kedua, antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan umum. Jadi kita harus juga mengutamakan sosial, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Yang ketiga, seimbang antara jasmani dan juga rohani. Jadi kita ketika mau sehat jasmaninya, makan makanan yang bergizi, olahraga, rohaninya juga harus kita jaga agar tetap sehat, yaitu tentunya dengan melakukan amal soleh, sholat, berzikir, baca Quran, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah menjaga keseimbangan masa lalu dan masa depan. Ya, jadi kita kadang terlalu mundur ke belakang sampai kita tidak tahu ada perkembangan, tetapi ada juga orang yang terlalu maju ke depan sampai jadi liberal gitu ya. Kita harus berada di tengah-tengah, harus seimbang, tidak terlalu mengikuti masa-masa jahiliyah karena itu pada masa dahulu ya, dan tidak terlalu mengikuti tren yang membuat kita keluar dari jalur akidah maupun akhlak. Mari kita berada di tengah-tengah. Oke, yang kedua, memiliki komitmen. Nah, ketika kita punya komitmen, tentu kita punya prinsip, yaitu komitmen dalam menegakkan kebenaran. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa sesuatu itu benar, kita harus dapat mempertahankan hal-hal yang kita anggap benar itu, asalkan dia memang terbukti benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, komitmen untuk tidak berlebih-lebihan. Jadi Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya, terlalu boros, terlalu kikir. Allah menyukai orang yang dermawan, terus sederhana, ya kan? Apalagi pokoknya tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, berhati-hati. Komitmen kita bahwa bisa jadi Allah itu menguji kita bukan hanya dari sisi kita sedih, tetapi bisa jadi Allah menguji kita dari sisi kita senang. Apakah ketika kita senang justru kita jadi terlena dan ternyata kesenangan itu membuat Allah marah? Mau nggak kita meninggalkan kesenangan itu? Karena banyak orang yang lebih memilih sesuatu dan meninggalkan Allah. Padahal seharusnya lebih baik kita meninggalkan sesuatu daripada kita harus meninggalkan aturan-aturannya Allah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu bertindak bijaksana. Yaitu ketika kita sudah bijaksana, tentunya kita akan menjadi sosok yang toleransi dalam pemikiran, gerakan, tindakan, perbuatan apapun itu. Tidak boleh kita lewat jalan anarkis. Kita harus anti kekerasan. Jadi jangan dikit-dikit kita maunya mukul orang, dikit-dikit kita maunya teriak-teriak kasar sama orang gitu ya. Kita harus mampu melakukan sesuatu itu dengan jalan yang musyawarah misalnya, atau dengan cara lemah lembut bil hikmah dan sebagainya. Jadi anti kekerasan ya. Dan yang kedua yaitu
menciptakan nilai-nilai spiritual dan norma-norma agama tentunya, yaitu sesuatu yang memiliki nilai. Jadi ketika kita sudah memiliki kebijaksanaan, tentunya kita akan dapat menjadi sosok yang toleransi tadi, dan juga kita tidak keluar dari jalur yang tidak baik ya. Kita memiliki adab, kita memiliki akhlak. Jadi sebenarnya itu sih dasar-dasar moderasi beragama. Pondasinya hanya 3 saja. Jadi demikian ya, ketika kita sudah dapat menerapkan yang 3 tadi, insya Allah kita akan menjadi sosok yang memiliki spirit, semangat, dan tentunya kita mampu cerdas dalam emosional. Itu yang diharapkan, yaitu kita bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual, yaitu pintar dalam hal umum, tetapi kita juga memiliki kecerdasan emosional, pintar dalam sosial, dan yang ketiga yaitu memiliki kecerdasan psikomotorik atau kita kreatif, sehingga kita memiliki karya produktif yang dapat bermanfaat untuk semua orang. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar moderasi beragama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.